ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pagi hari ini. Kami berserah kepadamu ya Allah yang hidup, dan dengan penuh sukacita kami menghampiri hadirat-Mu. Bersama-sama kami rindu masuk dalam hadirat-Mu itu. Maka berkatilah kami Tuhan, biar kami boleh menikmati keindahan-Mu dalam ibadah ini, baik melalui pujian, penyembahan maupun firman-Mu yang akan kami dengarkan, serta persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Mari kuasai ibadah ini, pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu mengagung-agungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Apa kabar jemaat Tuhan? Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua bisa berada di tempat ini. Kita bisa melewati sepekan dengan baik. Itu karena hanya satu alasan. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Amin. Tuhan Yesus sayang kepada kita, beri kemuliaan kepada Tuhan. Yes, mari kita berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan puji-pujian, dengan pujian. Di sekeliling kita, satu hal yang kita percaya, sekali lagi saya katakan, satu hal yang kita percaya, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan Tuhanlah pasturku. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu kita, dia gunung batu dan keselamatan. Katakan bersama, hanya padamu hatiku berserah. Kaulah menara, kaulah menara, kota perlindungan.
terima kasih Tuhan. Percayakan
bagi Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan yang membuat kami menjadi orang-orang yang menang. Mental sebagai pemenang ada pada kami, bukan karena kami, tetapi karena apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah kami boleh membangun mental sebagai pemenang itu melalui firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami dengarkan ini. Biarlah kami tidak menjadi terpuruk di tengah-tengah badai kehidupan, tapi sungguh kami boleh menghadapinya sebagai anak-anak-Mu yang telah menang bersama-sama dengan Tuhan yang menang. Terima kasih ya Tuhan, mari kuat kuasa roh menaungi kami, pimpin kami, buat kami memahami firman-Mu, dan tolong kami ya Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Mari berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk dalam persiapan kita menyongsong Pentakosta, yaitu kita memperingati turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Roh Kudus yang terus berkarya dari dahulu dan khususnya ketika turun di loteng Yerusalem sampai sekarang ini. Dan kita sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong Pentakosta di tahun 2023 ini. Maka pada hari ini kita akan mendengarkan tema firman Tuhan perihal dengan tentang Roh Kudus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya ingin kita membaca bersama-sama ayat yang ke-18. Ayat 18 tolong ditampilkan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tidak ditinggalkan yatim piatu adalah tema yang akan kita dengarkan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah kita bahkan seluruh dunia sedang memberikan perhatian yang serius tentang energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan dan mengapa energi terbarukan itu menjadi perhatian pemerintah kita hari-hari ini? Energi terbarukan adalah energi alternatif. Mengapa diperlukan energi alternatif? Karena energi yang berasal dari fosil sedang semakin berkurang di planet bumi kita ini. Maka dari minyak solar, pemerintah kemudian mengarahkan diri untuk memproduksi biosolar. Dari energi-energi yang timbul
karena fosil, entah itu bensin, tidak ada lagi ya, Pertalite, Pertamax, dan masih banyak ragamnya yang lain. Pemerintah mulai melirik energi listrik, energi matahari, mulai digunakan untuk mulai menggantikan sedikit demi sedikit energi-energi yang mulai habis itu tadi. Itulah yang namanya energi terbarukan. Kenapa pemerintah kita bahkan seluruh dunia menaruh perhatian pada energi? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa energi. Sebuah negara menjadi negara yang maju kalau ia menguasai energi itu. Sebuah negara menjadi negara yang makmur kalau ia bisa menguasai dan mengelola energi itu. Sebuah negara akan terpuruk, bahkan kemungkinan akan raib dari muka bumi ini kalau ia tidak mempunyai sumber-sumber energi dan menjadi miskin dan kemudian tidak ada lagi. Maka energi menjadi bagian yang penting, Bapak Ibu sekalian. Dalam kehidupan rohani kita, energi juga dibutuhkan. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Ayat ini bisa dibaca sebagai sebuah idiom ya, yang artinya adalah aku tidak akan meninggalkan kamu dalam keadaan tak berdaya, tak berenergi. Jadi tinggal dalam keadaan yatim piatu itu tinggal dalam keadaan terpuruk, tinggal dalam keadaan tak berdaya. Tetapi Tuhan mau dan Tuhan kehendaki bahwa murid-muridnya itu berdaya, berenergi. Maka Tuhan berkehendak ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan yatim piatu. Demikian juga Tuhan mau kita itu berenergi. Tuhan mau kita itu berdaya. Tuhan mau hidup rohani kita yang akan mempengaruhi hidup keseharian kita menjadi hidup yang penuh dengan energi. Maka pujian terakhir tadi yang kita naikkan soal kemenangan. Kau berikan kemenangan bagiku. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dari mana kita mendapatkan energi kemenangan itu? Karena memang Tuhan menghendaki kita mempunyai energi itu dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi orang-orang yang berdaya. Maka Tuhan ingin supaya murid-muridnya itu tidak kehilangan sumber energi itu sendiri. Tuhan ingin kita tidak kehilangan sumber kekuatan itu sendiri yang mendatangkan gairah dan semangat dalam hidup kita itu. Maka pada ayat selanjutnya, pada ayat 18, aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu dalam kondisi tak berdaya, maka aku akan datang kembali kepadamu. Yesus datang kembali kepada murid-muridnya itu bicara dua hal. Yang pertama adalah pada ayat-ayat sesudahnya 19 dan ayat 20. Khususnya ayat 19. Di mana berbicara Yesus datang kembali setelah kematiannya. Bukankah ketika Yesus itu ditangkap,
menderita sengsara dalam siksaan, lalu disalibkan dan mati, murid-muridnya kehilangan energi. Betul, murid-muridnya dibuat tak berdaya. Murid-muridnya kembali ke pekerjaan mereka semula sebagai nelayan. Artinya tidak ada daya lagi untuk mengikut Kristus, apalagi menyebarkan ajaran Kristus, apalagi memberitakan Injil. Tak ada daya karena Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan mati. Tetapi Tuhan tidak ingin murid-muridnya dalam kondisi tak berdaya, Bapak Ibu. Ia berkata, aku akan datang kembali. Maka kebangkitan Tuhan, ada kebangkitan yang dapat dikenali oleh murid-murid Tuhan. Sebab itu ia berkata, kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Begitu murid-murid melihat dan mengenali Tuhan yang bangkit, mereka kembali bergairah, mereka kembali berdaya, mereka kembali berenergi, mereka kembali mendapati bahwa mereka bukan orang-orang yang kalah dan sudah dikalahkan, tetapi mereka adalah orang-orang yang menang. Kenapa? Karena sumber kekuatan mereka datang kembali kepada mereka, Yesus yang bangkit itu. Tetapi perkataan aku hidup dan aku datang kembali kepadamu, aku datang kembali kepadamu, tidak hanya menunjuk pada kebangkitannya, tetapi menunjuk pada ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat yang sudah kita baca, 15 sampai ayat 17, yaitu bicara tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah kehadiran Kristus dalam bentuk yang lain, dalam rupa yang lain. Roh Kudus bukan Yesus, memang bukan. Anak Allah itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan anak Allah dalam arti pribadi Yesus Kristus, bukan. Tetapi kehadiran Roh Kudus adalah wujud kehadiran Kristus dalam bentuk yang berbeda. Tidak lagi dalam bentuk fisik yang dapat dilihat, tetapi dalam bentuk roh. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu tidak dikenali oleh dunia ini. Roh Kudus itu tidak dapat dilihat oleh dunia ini. Kita pun tidak dapat melihat Roh Kudus. Tetapi pada ayat 17 dikatakan, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi murid-muridnya mengenal Roh Kudus sebab Roh Kudus itu menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Pada ayat ini dikatakan akan diam, tetapi setelah Pentakosta Roh Kudus itu bukan akan lagi, tetapi diam di dalam diri murid-murid. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak mengenal orang yang ada di samping kita? Ya, kata Pendeta Lukas, ketika saya waktu saya 2 bulan sendirian di pastori, awal-awal saya datang setahun yang lalu, Bapak Ibu ya, setahun yang lalu bulan Mei begini saya masih jomblo dalam tanda petik, Bapak Ibu, jomblo terpaksa ya. Lalu saya telepon istri saya biasa panggil dia sayang, gitu ya, sayang. Lalu Pendeta Lukas, Pak, lupa namanya ya Pak, gitu. Makanya kalau orang ada panggil sayang karena kata Pak Pendeta Lukas lupa nama istrinya, gitu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa lupa nama pasangan kita?
orang yang mendampingi kita, yang kita lihat, yang kita rasakan kehadirannya setiap hari ada bersama-sama dengan kita. Pasti kita kenal siapa istri kita, pasti kita kenal siapa suami kita. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menyertai dan diam di dalam diri murid-murid. Roh Kudus itu menyertai dan diam di dalam diri kita. Masakan kita tidak mengenalinya? Pasti kita mengenalinya. Saya ingin membaca ayat ini dengan Roh Kudus itu bersama kita dan diam di dalam kita. Roh Kudus itu bersama saya dan diam di dalam saya. Maka Roh Kudus itu saya kenali, meskipun dia tidak dikenali oleh orang-orang di dunia ini. Mengapa Roh Kudus itu kita kenali? Dan kapan Roh Kudus itu kita kenali, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Orang dunia berkata, mabuk itu enak. Ya. Apa kata orang Dayak? Nyocok ya. Nyocok itu enak gitu. Malah bikin orang Dayak jadi lebih ganteng kalau kalau nyocok gitu kali. Ada lagunya itu ya. Kalau enggak nyocok, kalau enggak minum, wah kurang menikmati dunia ini. Tetapi kita mengenali Roh Kudus ada di dalam kita ketika kita bingung dengan omongan orang itu. Tapi sekaligus kita bisa memahami karena mereka tidak ada, yang ada di dalam diri mereka adalah nafsu duniawi. Oleh sebab itu yang ada di dalam diri mereka tidak mungkin ada roh. Karena terang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Maka orang yang hidup dalam hawa nafsu duniawi, apa yang dikategorikan sebagai kenikmatan adalah kenikmatan duniawi. Tetapi barang siapa ada di dalam Roh Tuhan, di mana Roh Tuhan itu bersama dan tinggal di dalam dirinya, maka ia dapat tahu apa yang paling berarti dalam hidupnya, yang paling nikmat dalam hidupnya. Kalau orang dunia berkata yang paling nikmat itu nyocok, minum, mabuk. Bagi orang yang ada Roh Kudus, ada tinggal Roh Kudus di dalam dirinya, ia kenal dengan Roh Kudus itu. Sebab ia tahu yang ia suka, yang baginya bernilai adalah dekat dengan Tuhan. Yang baginya bernilai adalah beribadah kepada Tuhan. Yang baginya bernilai adalah firman Tuhan. Yang baginya bernilai adalah ketaatan kepada Tuhan. Pak, kok enggak enak-enak toh Pak? Kok sama seperti yang lagunya Rhoma Irama? Mengapa yang enak-enak, mengapa yang asik-asik itu yang dilarang, gitu ya? Mengapa yang enak-enak, mengapa yang asik-asik itu yang dilarang? Tetapi sesungguhnya orang-orang percaya tahu yang lenak, yang asik itu bukan seperti yang dipikirkan oleh orang dunia ini. Tetapi apa yang sedang dipikirkan dan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam dirinya. Mengapa demikian? Mari kita baca ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Rupanya ini, Roh Kudus itu ada. Ia kita kenali, ia beserta dengan kita, ia bersama dengan kita, ia ada di dalam diri kita. Supaya menolong kita untuk mengasihi dan menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Orang yang ada dalam Roh Kudus akan memahami bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya pemberi kasih karunia, bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya sebagai perantara sarana keselamatan. Sebagaimana pasal-pasal awal, ayat-ayat awal pasal 14, Tuhan berkata, di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apabila aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Lalu ayat yang terkenal, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi pada ayat-ayat yang kita baca, Yesus itu bekerja, Bapak Ibu. Ia memberi. Kita tidak tahu bagaimana membangun rumah dalam kerajaan surga. Tuhan berkata, tidak usah khawatir. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku yang sediakan itu buat kamu. Ada yang bisa bangun rumah di surga? Pak, bangun rumah di dunia aja tidak mudah, Pak. Apalagi di surga, ya. Aduh, tidak mudah, Pak. Malah saya katakan tidak bisa. Tetapi apa yang tidak bisa Tuhan sediakan. Tuhan sediakan, aku bangunkan, aku sediakan buat kamu. Bisakah seseorang bertemu dengan Allah Bapa? Wah, tidak mungkin. Orang berdosa bagaimana bisa ketemu dengan Yang Maha Suci? Tuhan berkata, lewatlah aku, sebab aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kamu lewat aku, melalui aku, maka kamu akan ketemu dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus mengerjakan apa yang kita tidak bisa dikerjakan oleh Dia. Apa yang kita tidak bisa lakukan disediakan oleh Dia. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang Roh itu ada di dalam dirinya, bersama-sama beserta dengan Dia, yaitu murid-muridnya dan tentu juga kita semuanya. Maka kita bisa memahami, Tuhan itu bukan hanya pemberi kasih karunia. Tuhan Yesus itu bukan hanya pemberi kasih karunia. Tuhan Yesus bukan hanya apa yang kita bisa manfaatkan. Oh, kalau mau selamat ikut Tuhan. Kalau mau mengenal Allah lewat Tuhan. Bukan hanya itu benar. Itu benar. Yesus adalah sumber kasih karunia, pemberi kasih karunia. Dia pemberi anugerah keselamatan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus juga adalah tujuan hidup kita. Dia bukan hanya memberi kasih karunia, tetapi dirinya sendiri adalah tujuan hidup kita. Kalau tidak demikian, Rasul Paulus tidak akan berkata, sampai engkau menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu artinya Yesus Kristus adalah tujuan hidup kita. Maka sebagai tujuan Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi perintah Tuhan itu adalah perintah yang bukan sekedar menyenangkan bos.
Kalau ada orang di sini ya yang bekerja punya bos, tentu diperintah sama bos itu wajib dilakukan. Yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bos berkata, tolong nanti kalau kamu makan siang belikan saya juga ya sekalian. Kita belikan juga. Kalau bos berkata, nanti pekerjaan ini harus selesai, deadline-nya sekian sehari sebelum deadline harus selesai, kita kerjakan. Bos kita berkata, aduh AC di ruanganku panas, tolong panggilkan petugas servis AC, kita panggilkan. Bos kita berkata, aduh aku haus, ya minta minum, kita bikinkan minum. Lalu kita dalam image kita, wah ternyata bos itu enak, kita yang disuruh-suruh itu enggak enak. Bos itu nyaman, kita ini yang diperintah-perintah enggak nyaman. Tetapi ketika Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, kamu akan menyimpan, kamu akan mentaati perintah-perintahku. Bukan dalam arti bos memerintah anak buahnya. Tetapi setiap kali kita mengikuti perintah Tuhan, setiap kali kita menapaki perintah Tuhan, ternyata itu mendatangkan manfaat dalam hidup kita. Tetapi ketika setiap kali kita mentaati firman Tuhan, manusia rohani kita ternyata dibangun. Ketika kita mentaati firman Tuhan, ternyata hidup kerohanian kita itu semakin dewasa, tidak lagi anak-anak. Jadi perintah Tuhan itu adalah perintah yang ketika kita lakukan akan sangat bermanfaat untuk diri kita. Amin Bapak Ibu. Akan sangat bermanfaat. Dan orang yang tidak mentaati firman Tuhan, kasihan deh lo. Karena apa? Karena hidup rohaninya tidak akan bertumbuh. Ia akan terus kanak-kanak, tak pernah menjadi dewasa. Tapi barang siapa mengikuti perintah Tuhan, maka ia akan bertumbuh-tumbuh dalam sukacita Tuhan, sebab ia mendapati ternyata melakukan firman Tuhan itu mendatangkan kenikmatan dalam kehidupan ini. Terlebih lagi Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu mengasihi aku. Bukankah Tuhan lebih dahulu mengasihi kita? Bukankah Tuhan lebih dahulu melayani kita? Bukankah Tuhan lebih dahulu mencintai kita? Dan telah berbuat sesuatu karena cintanya kepada kita. Ia mati, ia bangkit untuk kita. Ia memberikan kita pengampunan dosa dan anugerah keselamatan kekal. Kalau kepada orang di dunia ini yang telah berbuat baik kepada kita, kita pun akan berkata dalam hati kita, apa yang bisa aku balas ya? Orang ini sudah sangat baik sama aku. Aku pernah berhutang banyak sama orang ini, bukannya berhutang uang, tapi berhutang perhatian, berhutang macam-macam. Apa yang bisa aku balas? Terlebih kepada Tuhan. Maka kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang timbul karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan saya mau bertanya, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang jatuh cinta? Ada? Apa sih yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang yang jatuh cinta? Tanya Pak Andi. Ya. Begitu cinta pertamanya, pandangan pertamanya dengan Bu Laura, apa tuh yang dilakukan Pak Andi?
Tanyalah ya. Wah, saat itu Pak, ya, ndak ada waktu pagi, siang, sore, petang. Rasanya terus bersama-sama dengan dia, Pak. Agak lebay tapi enggak apa-apa ya, Pak. Ke Pak Andi, tanya Pak Titi juga gitu. Ya. Silakan tanya sama Pak Titi ketika pertama kali jatuh cinta kepada Ibu Titi. Waduh, berbunga-bunga. Indah, semua tampak indah. Apa yang diperintahkan oleh kekasihnya, apa yang diharapkan oleh kekasihnya. Bahkan kalau belum ngomong sekalipun, kalau aku tahu tak wujudkan. Kan begitu. Terlebih kepada Tuhan, maka kepada orang yang mengasihi Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu bukan sesuatu yang berat. Perintah-perintah Tuhan itu sesuatu yang nikmat. Tetapi dalam perjalanannya kita akan tahu bahwa melakukan perintah Tuhan karena mengasihi Tuhan saja tidak cukup. Sebab kita akan diperhadapkan pada keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Bagaimana mungkin seseorang yang kurang sempurna, yang masih bergelut, meskipun kita sudah diampuni oleh dosa, kita masih bergelut dengan kesalahan ini dan itu, mau melakukan perintah dari orang yang sempurna, rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, membuat kita berdaya untuk mengasihi Tuhan dan dalam menuruti, mentaati segala perintahnya. Roh Kudus ada, kita kenali. Karena Roh Kudus itu yang akan mengobarkan kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan, bukan sebagai beban, tetapi sebagai sebuah kenikmatan dalam kehidupan ini. Maka penting sekali kita mengenali Roh Kudus yang beserta dan ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang membuat kita berdaya. Roh Kudus yang membuat kita menjadi penurut Allah. Hanya ada dua hal di dunia ini. Yang pertama adalah dikuasai oleh nafsu dunia atau dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab roh yang bersama, menyertai dan tinggal di dalam kita adalah roh yang sebenarnya bahasanya ini bahasa pendudukan Bapak Ibu. Beserta dan tinggal itu adalah bahasa pendudukan. Apakah ia menguasai dan memperbudak kita, atau kedua, ia menguasai dan membebaskan kita. Hanya ada dua hal. Roh dunia ini menguasai dan memperbudak diri kita. Roh hawa nafsu duniawi ini mencengkeram dan membelenggu hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan dipaksakan oleh roh dunia ini. Orang-orang yang tidak mengenal roh Tuhan dibelenggu, dipenjara oleh roh ini. Orang-orang yang masih ada di dalam dosa diperbudak oleh roh ini. Karena itu muncul segala hawa nafsu yang dilakukan. Ia tak mampu berpikir jernih. Sebab yang ia lakukan adalah ada dalam kendali dan perbudakan kuasa dosa itu. Kalau aku mau marah ya marah, aku mau minum ya minum, aku mau
melacurkan diri atau kepelacuran, ya itu yang aku lakukan. Aku mau apa, ya itu bagiku sesuatu hal yang mendatangkan kenikmatan bagiku. Aku tidak urusan sama yang lain. Yang penting satu-satunya ini kenikmatan duniawi. Tetapi hatinya dan hidupnya semakin merana. Karena apa? Ia tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Ia diperbudak. Tetapi roh Tuhan itu menguasai kita bukan untuk memperbudak kita. Roh Tuhan itu menguasai diri kita untuk memerdekakan kita. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang kita mau. Kenapa saya bisa berkata begini? Karena saya adalah seorang manusia biasa juga, Bapak Ibu sekalian. Saya juga seorang manusia biasa yang meskipun saya dipanggil Tuhan secara khusus untuk mengabdi kepada Dia sepenuh waktu. Tapi saya tetap manusia biasa yang juga berproses bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Saya tahu artinya pergumulan. Saya tahu artinya peperangan rohani yang ada di dalam diri saya. Saya tahu karena saya mengalaminya. Ketika saya sudah dalam pernikahan, beberapa kali saya refleksikan dan saya lihat antara saya dan istri saya itu kadang-kadang muncul peperangan untuk mempertahankan diri. Yang di sana yang dipikirkan harus menang, jangan kalah. Nanti kalau kalah sama istri malu. Kalau istri ngomong terus ya dan tiba-tiba tidak bisa kamu hentikan, kamu malu. Istri juga sama berpikir, kalau aku ini selalu diatur oleh suamiku, aku tidak nurut, malu. Aku juga punya harga diri. Maka terjadi peperangan. Terjadi ketika konflik terjadi, lalu pokoknya yang penting menang gitu. Yang penting jangan kalah omongan. Tetapi ketika saya mengenali roh Tuhan yang ada bersama dan diam dalam diri saya tahu betul bahwa yang seperti itu justru jauh dari kenikmatan. Yang nikmat itu justru adalah menahan diri, mengendalikan diri. Ketika timbul permasalahan beda pendapat dengan istri saya, alangkah nikmatnya saya rasakan kalau kemudian saya masih bisa dipimpin oleh Roh melakukan kehendak firman Tuhan Yesus Kristus untuk menahan diri dan tidak sembarangan melontarkan kata-kata. Saya banyak bersyukur. Sebenarnya sedang dijejali dalam pikiran saya ketika konflik itu. Ayo kamu ngomong begini, ayo ya dia ke kiri, serang sebelah kanan. Yuk ngomong terus ini, jalan terus itu pikiran. Tapi ketika saya tolak itu tidak, saya harus diam. Saya menghindarkan banyak hal dari masalah sepele jadi besar. Puji Tuhan, saya berkata terima kasih Tuhan. Nikmat sekali mencintai Engkau Tuhan. Nikmat sekali melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan sendiri juga yang memproses saya dan istri saya untuk semakin dapat menempatkan diri dengan baik sampai sekarang ini. Ada orang berkata, yang paling nikmat itu ya lihat cewek-cewek cantik lalu menginginkannya. Berzinah dalam hati kan dalam hati saja Pak. Tidak apa-apa. Lalu
melihat perempuan-perempuan, padahal sudah punya istri, menginginkan perempuan-perempuan lain, yang perempuan juga menginginkan laki-laki lain, masuk dalam hubungan-hubungan tanpa status, yang penting senang, yang penting happy, mumpung masih di dunia Pak, belum mati, nikmati surga dunia. Tetapi orang yang ada Roh Kudus di dalamnya, Roh Kudus beserta dan tinggal di dalam dia, Roh itu akan memberi pengertian. Yang nikmat itu bukan seperti itu tidak nikmat. Yang nikmat itu adalah kesetiaan dengan pasangan di masa mudamu. Amin. Amin. Nikmat sekali bisa setia dengan pasangan kita di dalam hidup ini. Oleh sebab itu saya katakan, dan firman Tuhan katakan, kalau hawa nafsu duniawi ini beserta dan ada di dalam diri kita, roh duniawi ini ada beserta dan ada di dalam diri kita, ia akan memperbudak diri kita dalam berbagai rupa dosa. Tetapi Roh Kudus itu akan membuat kita berdaya. Dia akan memberikan kita kuasa untuk menikmati indahnya mencintai Tuhan, indahnya hidup di dalam perintah Tuhan. Dan saya rindu, saya percaya kepada kuat kuasa Roh Tuhan, bahwa jemaat juga diundang hal yang sama. Bukan hanya menikmati kasih karunia Tuhan, tetapi melihat Tuhan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Aku mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Aku mau mencintai Engkau. Aku mau mentaati firman-Mu. Tuhan, dampingi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Buat aku berdaya, sehingga aku tahu nikmatnya mencintai dan mengiring Engkau seumur hidupku. Maka Bapak Ibu akan menikmati bukan perbudakan dosa, tetapi hidup yang merdeka di dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.